terkait dengan indeks sistem merit. Nilai aspek promosi dan mutasi pada indeks sistem merit, kemudian nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit, turun lagi ke bawah deh, itu ada nilai sub aspek pada aspek promosi mutasi, nilai aspek pada aspek pengembangan karir. Nah, ini indikator-indikator yang sifatnya mandatori yang harus diampu oleh Bu Kabid, yang merupakan indikator cascading dari Perkin Ibu Kepala BKD. Capaiannya nanti di akhir tahun atau di triwulan keempat, data bukan pelapor PA. Teman-teman bidang hanya menyiapkan data pendukung ketika nanti kita melakukan penilaian atau evaluasi penilaian dengan KSN. Tapi nanti di akhir tahun, berapa capaiannya dan data dukung apa yang digunakan untuk pelaporan akan disubmit dari sekretariat. Kira-kira begitu. Kita lanjut, ini indikator wajib. Kemudian yang berikutnya, nilai dimensi kualifikasi pada indeks profesionalitas ASN. Ini juga mandatori Perkin dari turunan dari Ibu Kepala BKD. Targetnya 14,55, jadi tidak bisa lagi dilakukan penyesuaian atau perubahan. Yang berikutnya KSD ini juga sudah kami sesuaikan dengan surat edaran Kepala BKD yang kami distribusikan beberapa minggu yang lalu. Di bidang Jampang ada 2 KSD. Yang pertama, penyusunan rancangan kebijakan terkait Juknis manajemen talenta, dan yang berikutnya persentase ketersediaan PRS hasil manajemen talenta. Ini sudah kami sesuaikan dengan SE Kepala Badan, jadi ini merupakan KSD atau renaksi KSD yang diampu oleh Ibu Kabid Jampang. Jadi ada 5 sasaran strategis dengan total kurang lebih ada 6 indikator kinerja IKU, indikator kinerja utama yang harus diampu oleh Ibu Kepala Bidang. Izin Mas Heri, Mas Wahyu, sebelum beranjak ke indikator yang berikutnya, barangkali ada yang mau ditanggapi dari yang indikator IKU dulu ya, karena sebenarnya sifatnya ini mandatori sih, jadi nggak ada versi, nggak ada isu terkait ini gitu ya. Silakan Mas Heri, Mas Wahyu, izin. Terima kasih Pak Indra, izin ini terkait dengan rancangan kebijakan mengatur pelaksanaan implementasi manajemen talenta. Kan kita kan kalau salah ini Maret ya ininya ya. Ya. Nah, kemudian itu apa saja yang harus kami persiapkan? Karena kan memang kita baru rancangan ya, draft. Artinya draft ini mungkin sebelum itu kan bisa berubah bentuknya. Jadi apakah ada draftnya kita sampaikan apa adanya, jadi boleh atau tidak? Terima kasih Mas. Boleh Mas, karena memang kriteria keberhasilannya hanya rancangan kebijakan yang mengatur petunjuk teknis. Jadi nanti kita bisa sampaikan laporan ke Pak Asisten beberapa rancangan kebijakan yang sudah Mas Wahyu, rancangan visi Pergub 8, kemudian kalau boleh dilakukan juga kan kemarin kita buat rancangan Kepgub yang mengatur Juknis, nah itu juga boleh kita lampirkan Mas Wahyu. Izin. Siap. Terima kasih Pak Indra. Siap. Izin Bu Kabid, selamat bergabung Bu. Mohon izin, kami sedang membahas Perkin Bu Kabid 2024. Tadi kami ulang sedikit Bu Kabid, izin. Jadi di dalam dokumen Perkin saat ini kami kelompokkan menjadi 2 kategori Bu Kabid. Ada indikator IKU, indikator kinerja utama, dan non-IKU atau indikator kinerja lainnya yang relevan. Nah, untuk kategori IKU, Bu Kabid, mohon izin, ini sifatnya memang mandatori indikator yang merupakan turunan langsung dari Perkinnya Ibu Kepala BKD terkait dengan indeks sistem merit, kemudian IPASN, dimensi kualifikasi, dan yang terakhir ada 2 renaksi KSD Bu Kabid yang harus diampu oleh bidang Jampang. Izin diskusi ke yang non-IKU,
Kalau Bu Kabit tadi yang mau ditanggapi terkait dengan indikator-indikator yang kategori IKU, kami persilahkan Bu. Terima kasih Pak Indra. Mohon maaf tadi baru gabung sekarang. Nggak ada sih sementara. Yang penting untuk yang KSD kan udah jelas nih, hanya maksudnya bukan hanya sih, tapi rancangannya sebenarnya kan kita udah susun kemarin, tinggal penyempurnaan aja sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau yang lainnya kayaknya udah nggak apa-apa. Ya Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Kabit. Lanjut Mbak Devni ke bawah. Kita masuk ke kategori indikator kinerja yang non-IKU atau kinerja lainnya yang relevan. Ada yang pertama ini terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan gubernur. Ini nanti akan kami bahas bersamaan dengan pembahasan di bidang pensi hari Senin pagi, Bu Kabit. Jadi semua bidang yang punya target propem di tahun 2024 nanti akan join kembali di hari Senin pagi untuk sama-sama mendiskusikan kriteria keberhasilan dari target indikator penyusunan rancangan pergub ini seperti apa. Jadi sementara kami pending untuk pembahasan yang indikator ini ya Bu. Nanti ditandain aja Mbak Devni. Ya, makasih Pak Indra. Ya, lanjut ada indikator berikutnya, indeks kepuasan layanan kepegawaian sesuai kewenangan. Ini karena di bidang Jampang ada beberapa jenis layanan yang diberikan terkait kepangkatan dan fasilitasi jabatan fungsional. Ini harus diampu juga oleh rekan-rekan subkol yang memberikan pelayanan tersebut. Kemudian persentase TL arahan gubernur ini sama dengan tahun lalu Bu, dan ini juga diampu hampir semua pejabat administrator termasuk yang TKDN, e-order, dan yang terakhir adalah implementasi Bangkom 40 jam pelajaran per tahun. 40 ya udah ya. Ya, targetnya sudah 40 semua Ibu. Ini nanti harus di cascading sampai level pelaksana juga. Ya Pak. Baik. Izin Bu Kabit, kemarin sesuai arahan Bu Kaban, kami juga diminta untuk melakukan inventarisasi. Barangkali ada proyek-proyek strategis atau kegiatan-kegiatan strategis di setiap bidang yang nantinya bisa melibatkan rekan-rekan JF Madya. Jadi kami mohon arahan di forum ini, barangkali Bu Kabit bisa memberikan informasi di bidang Jampang tahun 2024 ini. Kira-kira ada proyek-proyek strategis apa yang nantinya bisa bisa ada melibatkan rekan-rekan dari JF Nadia BPTJ. Ya. Kalau untuk yang bisa di-share untuk dengan teman-teman di Madya, mungkin dari tempat Pak Wahyu ada kegiatan manajemen talenta itu ya, itu bisa diampu oleh JF Madya. Kebetulan yang selama ini memang udah diampu sama Pak Vinky. Ya Bu. Ya. Kalau untuk yang tempatnya Pak Ruben bisa melibatkan yang terkait perancangan peraturan dan sebagainya. Baik, jadi kita tagging dulu ya Bu, yang terkait manajemen talenta Dev dua-duanya dikasih tagging JF Madya, Dev di kanan sama kayak kemarin. Iya. Terus yang penyusunan pergub JF ya Bu, Kepgub JF ya. Iya. Kalau di tempat Pak Ganjar Bu, izin ada nggak yang kira-kira? Pak Ganjar sih karena dia rutinitasnya tidak, dan kayaknya nggak ini deh Pak. Lebih banyak ke itu sih clerical juga ya Bu ya, untuk kegiatannya. Ada verifikasi memang ketentuannya sudah ada, tidak ada yang ini. Baik. Dari bidang Jampang ada 2 isu strategis yang nanti bisa kita share ke teman-teman JF Madya ya Bu, terkait manajemen talenta dan penyusunan rancangan Kepgub jabatan fungsional. Baik, terima kasih Bu Kabit. Kami izin melanjutkan pembahasan untuk subkel-subkel di bawah bidang Jampang Bu. Kita mulai dari subkel Japung. Mas Heri mohon izin.
Sama terkait pengkategorian, ini kita bagi menjadi 2 klaster, ada IKU dan non-IKU. Untuk yang IKU, pertama, jumlah ASN fungsional yang dibina, terus ada jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir. Ini mandatory indikator yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan sub kegiatan yang ada di DPA Mas Heri tahun 2024. Kami konfirmasi, Mas, izin konfirmasi pentargetan triwulannya, apakah ini sudah sesuai atau ada yang perlu direvisi atau disesuaikan. Monggo Mas Heri. Ya Pak Indra, terima kasih. Untuk posisi angka-angkanya di poin 1, 2, 3 sudah oke sih. Sama dengan yang kemarin. Mungkin yang nomor 4 ini ya, yang kemarin tambahan baru ini capaiannya nanti sampai di level ini apa? Sampai verbal gitu apa sudah sampai jadi nih Pak Indra? Ya, itu yang nanti kita mau sepakati bareng sama bidang pensi Mas Heri di pembahasan hari Senin pagi ya Mas. Karena kalau pencabutannya ini yang kemarin informasi dari Biro Hukum, sekarang Pergub harus selain ke Kemendagri ke Kemenkumham juga soalnya. Jadi kan Pergub, Mas. iya. Oh, Jadi mulai tahun 2024 penyusunan sama pencabutan Pergub itu sampai ke Kemenkumham. Jadi makin panjang nih selain Kemendagri. siap. Dan Kebgubnya nanti kan bisa jadi setelah Pergubnya tuntas dicabut gitu. Ya, kalau ini kira-kira kalau itu kira-kira kejar nggak itu? Ya. Sama. Ini diskusi awal aja ya Mas Her. Kalau di sini kan yang kita targetkan hanya yang sesuai dengan Propem. Artinya kalau sesuai dengan Propem itu Mas Heri ada agenda untuk merevisi Pergub JF gitu ya Mas. Cuman dari hasil dengan tim kan kemarin disepakatinya Pergubnya dicabut, diganti dengan Kebgub. Nah, nanti kan kita harus diskusinya 2 opsi nih, apakah yang mau dijadikan target perkin hanya Pergubnya saja, tapi Kebgubnya tidak, ya, atau dua-duanya mau dijadikan target gitu kan, baik Pergub pencabutannya maupun Kebgub penggantinya gitu Mas. Kalau tahapan sih kemarin saya diskusi awal sama timnya bidang pensi, kalau di level subkel harusnya hanya support terkait naskah akademik aja Mas. Siap. Akademik, jadi kayak telaahan secara umum. Misalnya kalau revisi Pergub gitu ya, substansi pasal-pasal apa saja yang perlu direvisi, kenapa direvisi, itu sih cuma segitu aja. Nanti selebihnya menjadi target di level eselon 3 dan di bidang pensi. Tapi kalau untuk inisiasi dari subkel yang menginisiasi adanya Propem, kami minta hanya support secara umum kajian atau telaahan substansi yang mau dibahas atau dituangkan dalam Pergub gitu Mas. Ya, oke, siap. Berarti kalau sampai di situ sih sudah running sih, sekarang kan lagi rapat-rapat terus untuk penyusunan Kebgubnya malah. Kalau untuk verbal pencabutannya sih sudah jalan kemarin. Posisi nanti kan ke Biro RW. Oke, sip. Ya, terima kasih. Siap. Masih. Atau bentuknya laporan. Ya Bu, nota dinas Bu Kabit. Kemarin sih kalau diskusi awal sama bidang pensi, nanti format nodinnya juga di template-nya dibuatkan oleh bidang pensi Bu Kabit. Jadi nanti itu bisa dipedomani oleh teman-teman bidang yang memang menjadi inisiator adanya Propem itu gitu Bu. Ya, jadi biar seragam gitu ya. Ya, betul Bu. Ya, oke, kasih. Siap. Baik, berarti Mas Heri udah clear nih Mas ya. Selebihnya ini sifatnya mandatori Mas, karena terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggaran aja. Jadi harus mengampun juga indikator NI order, dan yang terakhir juga ada Bangkom 40 JP. Oke, siap. Nah, makasih Mas Heri. Kita lanjut ke subkel promosi. Mas Wahyu mohon izin.
Untuk promosi pengkategorian sama Mas Wahyu, kita bagi menjadi IKU dan non IKU. Untuk IKU ada Sakip dan KSD, kebetulan di Mas Wahyu juga mengampu KSD. Jadi untuk yang Sakip ini bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan DPA 2024. Ada 2 subkegiatan terkait dengan mutasi jabatan dan juga promosi ISN. Jadi outputnya setiap bulan harus dibuatkan laporan per triwulan yang nanti diakumulasi setahun, targetnya ada 4. Kemudian terkait dengan SD, di Mas Wahyu mengampu 3 redaksi. Yang pertama terkait tentang kebijakan manajemen talenta, terus juga rencana suksesi manajemen talenta, JPT dan jabatan pengawas. Kemudian bawa lagi Pak Devni, ada 2 indikator IKU lagi yang sumber datanya nanti harus diinput dalam Ekin. Pertama terkait pelaksanaan seleksi terbuka, ini nanti kami juga mohon konfirmasi targetnya karena di sini targetnya 5 level JPT, ini bisa dikonfirmasi atau tidak. Yang berikutnya persentase PNS yang dilantik dalam jabatan struktural sesuai persyaratan jabatan. Monggo Mas Wahyu izin melakukan pentargetan Mas. Terima kasih Mas. Ini terkait dengan pelaksanaan tulisan JPT melalui mekanisme seleksi terbuka. Ini mungkin targetnya ini kalau 5 kita ini 3 aja kali ya Pak. Kayak tahu kan nanti yang 3. Boleh Mas 3. Ini mau ditaruh di triwulan 3 ya Mas Wahyu ya. Maksudnya memang sudah ada gambaran mau dilaksanakan di triwulan 3 atau mau lebih aman kita taruh triwulan 4? Bisa di triwulan 4 boleh Pak Ida? Boleh Mas. Kalau siap. bisa diprediksi takutnya nanti malah jadi beban. Soalnya yang kemarin surat ke KSN pun belum keluar. Iya. Benar gitu juga. Nanti arah di pimpinan belum jalan juga kan? Ya. G3 udah confirm ya Pak Wahyu izin? Ya 3 aja kali. Siap. Terima kasih Pak. Lanjut yang nomor 5 sudah oke ya Mas? 100% setiap triwulan, artinya setiap kali ada pelantikan berarti justifikasi kita PNS yang dilantik sudah memenuhi persyaratan jabatan gitu ya Mas Wahyu? Ya. Ini sama seperti tahun lalu juga kan? Ya betul. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ke bawah saja. Kalau yang di non IKU Mas Wahyu, kami mohon konfirmasi. Ini ada beberapa indikator yang sebetulnya sih sama dengan tahun lalu ya Mas, terkait usulan penunjukan PLT PLH, terus surat keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural ini ya, indikator yang dimulai lebih kepada untuk mudah nanti ketika menyusun MPPH, karena MPPH ini nanti harus diturunkan ke level pelaksana ya Mas Wahyu. Jadi ini jadi istilahnya jadi cantolan teman-teman pelaksana untuk menurunkan MPPH-nya nanti dari MPPH-nya Mas Wahyu. Izin Mas, ini apakah masih relevan untuk dijadikan target perkin di tahun ini? Yang nomor 6 dan 7. Izin. Ini sebenarnya tahun sama juga seperti tahun lalu ini bisa semuanya kan. Kita juga tahun lalu juga ini masih kita bisa laksanakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Itu dipentingin aja ya, berarti nggak usah dikuningin. Itu selambat-lambatnya. Ya, dia selambatnya 3 hari kerja, ini gua namanya. Kadang kenyataannya misalnya eselon 2-nya berangkat besok, kita baru dapat informasi dari KD sekarang. Itu 3 hari itu diproses atau sampai selesai tanda tangan? Diproses Bu, diproses 3 hari kerja, tapi setelah usulannya diterima oleh kita ya Bu Kabid. Artinya kalau kayak tadi yang Bu Kabid sampaikan, misalnya infonya terlambat
eselon 2 sudah keburu berangkat tapi baru datang suratnya ke kita, berarti argonya dihitung setelah surat permohonan itu oleh kita gitu Bu Kabit. Ya, Bukan ini maksudnya, bukan 3 hari selesai ya. bukan. Bukan 3 hari ampun. Prosesnya 3 hari kerja Ya. setelah jabatan itu kosong dan surat Selambat-lambatnya. Ya. Ya. Artinya sudah legal, sudah jalan, sudah terima, sudah disposisi kita terima, kita proses gitu ya. Ya, betul Mas. Proses bukan jadi proses. Ya, yang diproses. Siap, Siap. Yang nomor 7 juga sudah sesuai ya Mas, izin. ya. Ya siap nih sama tahu aja. Ya. Untuk masalah ini. Untuk nomor 8 ini sama dengan Mas Heri, nanti kita pending pembahasannya, digabung ke hari Senin pagi ya Mas Wahyu. Ya. Hadir lagi. Kemudian yang bawahnya ini datori juga Mas, terkait TKDN, e-order, dan Bangkom 40 JP karena harus diampu oleh semua administrator, pengawas maupun subkel yang memiliki anggaran. Ya siap. Kalau 40 JP kan sudah kita buatkan surat edaran insyaallah bisa. Siap. Makasih Mas Wahyu. Dan surat edaran juga kemarin sudah sampaikan ke vaksin ya. Siap. So kita tinggal nunggu disposisi dari beliau. Siap. Izin Mas Wahyu, barangkali ada lagi yang perlu ditanggapi dari rancangan Perkin yang ditayangkan sebelum kita berlanjut ke pangkatan. Sementara belum cukup ya Mas. Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pangkatan yang mewakili Pak Ganjar. Iya, saya Pak Indra. Oh baik, terima kasih Mbak Eva. Sama-sama. Izin Mbak Eva, kalau terkait pengkategorian kurang lebih sama, ini kita bagi dua, ada IKU dan non-IKU. Untuk IKU ada 4 indikator yang diampu oleh Pak Ganjar. Yang pertama, jumlah pengelolaan kenaikan pangkat. Ini outputnya adalah dokumen laporan, mandatori, bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA tahun 2024. Nah, yang kemudian jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu, kemudian jumlah sertifikat kelulusan ujian dinas, kenaikan pangkat dan PI, dan yang terakhir nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani atau diterbitkan. Mohon izin Mbak Eva, kami mau konfirmasi terkait trajektori pentargetan per triwulanannya, apa sudah sesuai atau masih ada yang perlu disesuaikan? Silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih Pak Indra. Untuk targetannya sudah sesuai ya, walaupun pangkat itu sekarang sudah periodisasi 2 bulan sekali, tapi tetap poin-poinnya itu tetap di April dan Oktober yang paling banyak, jadi tetap sudah sesuai. Cuma izin Pak Indra, kalau untuk definisi, kan kita ada Pergub baru nih ya, Pergub 25 tahun 2023 tentang ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas, dan seleksi pencantuman gelar. Itu bisa ditambahkan? Boleh, berarti yang 70 kan udah nggak berlaku ya? Iya, betul. Ya, boleh sambil dipandu Mbak Eva biar langsung disesuaikan di kertas kerjanya. Oke, siap. Yang diatur dalam Pergub nomor 25 tahun 2023 tentang ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Komanya dihilangin, maaf. Nggak pakai koma. Ya, koma, ujian dinas, dan seleksi pencantuman gelar. Siap, terima kasih. Lebihnya sudah sih Pak Indra, sudah sesuai. Sesuai ya, baik. Untuk yang IKU kita bungkus, yang non IKU dia membawa dia indeks kepuasan pelayanan yang Mbak Eva, karena memang domainnya lebih banyak pelayanan, jadi ini harus diambil juga oleh Pak Ganjar. Yang lainnya sifatnya mandatori, TLR Rapim, TKDN, e-order sampai dengan Bangkom 40 JP. Gitu. Iya, Ini kurang lebih sama dengan perkin-perkin yang lain. Oke. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi Mbak Eva terkait dokumen perkinnya Pak Ganjar? Izin.
Sudah sih Pak Indra, sudah sesuai. Baik, cukup ya. Terima kasih Mbak Eva. Izin Bu Kabit, ini kebetulan bergabung juga bersama kita teman-teman Subkel Jampang 5 Subbadan. Ya. Barangkali dari Bu Kabit maupun rekan-rekan Subkel di bidang Jampang Provinsi ada kegiatan-kegiatan yang perlu didukung atau perlu mendapatkan support dari rekan-rekan di Subkel Jampang Subang yang nantinya perlu dijadikan target indikator terkini di mereka. Monggo Bu, kalau memang ada yang perlu disampaikan Bu Kabit atau Mas Wahyu, Mbak Eva dan Mas Ferry, silakan. Terima kasih Pak Indra. Kalau untuk teman-teman yang di Suban, mungkin masih seperti yang tahun-tahun lalu ya, lebih kepada kepangkatan sama promosi jabatan. Sepertinya itu aja. Baik, berarti nggak ada tambahan di luar itu ya Bu Kabit ya? Kalau terkait pangkat sama promosi, insya Allah kemarin sudah tertuang juga di dalam draft perkinnya masing-masing Subkel Jampang Subang, Kabit izin. Dari teman-teman Subkel Jampang Subang, barangkali ada yang mau didiskusikan mumpung ada Bu Kabit dan tim. Tidak ya? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pembahasan ke Sekretariat Korpri. Bu Kabit dan Bapak Ibu rekan-rekan Subkel bidang Jampang Provinsi, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir meluangkan waktu. Monggo Bu Kabit, Bapak Ibu kalau memang mau menyesuaikan dengan agenda lainnya, kami persilakan.